Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, hendaknya kita puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak akan pernah bisa kita hitung nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam hendaknya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan manusia yang terbaik, seseorang yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas tentang beberapa orang yang mendapatkan doanya malaikat. Beberapa orang yang mendapatkan doanya malaikat. Dan kami berharap semoga kita semua mendapatkan doa malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa dari kita yang tidak mau didoakan oleh makhluk yang mulia, yakni malaikat? Yang mana malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghirazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di ayat ini kita mendapatkan pelajaran ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ternyata bahan bakarnya neraka itu kebanyakannya yakni manusia dan batu. Insyaallah. Dan ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan nggak apa-apa kalau saya mampir ke neraka. Nggak apa-apa kalau saya mampir ke neraka dulu. Atau sebagian orang dengan sesumbarnya, dengan sombongnya mengatakan, nggak apa-apa deh saya di neraka, wong teman-temannya banyak. Ya, wong teman-temannya banyak. Sebagaimana perkataan sebagian para tokoh atau para artis ya. Bantahannya di mana? Bantahannya yakni 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Yang mana di neraka tersebut penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar. Syidad, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mana mereka tidak pernah sama sekali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun,
dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjaga neraka ialah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras. Ya. Yang kasar lagi keras. Kalau kita bergaul dengan orang yang kasar saja kita sudah tidak nyaman. Misalnya tetangga kita ada yang kasar, atau qadarullah ibu-ibu mendapatkan suami yang kasar, ya. Atau bapak-bapak mendapatkan istri yang kasar. Udah gitu keras, ya, sudah kasar keras. Tentu ini hal yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak disukai oleh seseorang, oleh manusia. Maka bagaimanakah lagi jika yang berperawakan keras, yang sifatnya kasar, itu adalah malaikat penjaga neraka. Yang mereka kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita, ya, bukan seperti kita. Kalau kita, Allah mengatakan hayya 'alas shalah, sebagian dari kita ada yang masih nonton TV, sebagian dari kita pura-pura tidak mendengar, sebagian dari kita masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing, ya. Adapun malaikat ini, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dengan bersegera. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan penggambaran mengenai salah satu sifat malaikat, yakni selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai dan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara salah satu sifat atau salah satu tugasnya malaikat. Dan diantara tugas malaikat yang lain, jamaah sekalian rahimakumullah, ialah mendoakan orang-orang yang beriman. Ya. Salah satu dari tugas malaikat adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayang kepadamu dan para malaikatnya, yang mana mereka memohonkan ampunan untukmu wahai orang-orang yang beriman, supaya, ya, sebagian para ulama mengatakan dan mendoakan ampunan untukmu supaya Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan cahaya, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maksudnya yusolli alaikum di situ yakni bermakna juga mendoakan. Malaikat selain memohonkan ampun untukmu juga mendoakanmu, ya, supaya Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kegelapan jahiliyah menuju ke cahaya hidayah. Maka ketika kita tahu bahwasannya malaikat akan mendoakan orang-orang yang beriman, maka di antara orang-orang beriman tersebut yang mendapatkan doa malaikat yang pertama ialah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mendapatkan doa malaikat di antara orang-orang yang beriman yang pertama adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadisnya dalilnya, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlah fi juhriha fa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni yang ada di langit dan seluruh penghuni bumi, bahkan semut yang berada di lubangnya, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat
semuanya berdoa kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini terdapat keutamaan bagi orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Tidak melulu harus menjadi seorang guru, tidak. Karena ingatkah kita sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Namun satu ayat ini harus benar-benar kita pahami. Jangan satu ayat yang kosong, kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu tafsirnya, tidak tahu mengenai tadabburnya dan sebagainya ya. Kita sudah mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini maknanya adalah tebarkanlah kebaikan. Tebarkanlah kebaikan ke semua orang. Sesuai dengan apa yang kita bisa. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ajarkanlah kepada orang lain kebaikan semampu kalian. Bagi bapak-bapak, ajarkan Pak. Ya, lagi-lagi kami mengingatkan pada diri kami pribadi, kepada bapak-bapak sekalian, kepada ibu-ibu sekalian. Ajarkan kebaikan kepada putra-putri kita. Ya, ajarkan kebaikan kepada putra-putri kita. Jangan putra-putri kita mendapatkan dari kita hanya buruknya saja. Sebagian putra-putri kita mendapatkan dari kita hanya keburukan saja. Dalam perkara ngomong kasarnya, dalam perkara ringan tangannya, dalam perkara malas ibadahnya, dalam perkara julitin orang, gibahin orang, dan sebagainya. Jangan hanya itu saja, Pak. Bahkan kalau bisa keburukan-keburukan tersebut dihilangkan dari rumah tangga kita. Ya. Dihilangkan dari rumah tangga kita. Ajarkan kebaikan kepada putra-putri kita. Ajarkan kebaikan kepada keluarga kita. Karena berkali-kali saya sampaikan di masjid ini ya. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga kita. Ya. Yang paling berhak, orang yang pertama kali, pihak yang pertama kali harus mendapatkan kebaikan kita. Pihak yang pertama kali wajib mendapatkan kebaikan kita adalah istri dan anak-anak kita atau keluarga kita. Oleh karenanya, mari kita ajarkan kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah baik, kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan doanya malaikat. Kemudian, di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat ialah orang-orang yang sholat di shaf pertama saat sholat berjamaah. Orang yang diantaranya yang mendapatkan doa malaikat ialah orang yang berada di shaf pertama saat sholat berjamaah. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa, bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf pertama sholat berjamaah. Masya Allah. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak. Mari kita fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian dari kita itu salah kaprah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian dari kita melihat shaf depannya kosong, malah mempersilahkan teman di sampingnya untuk mengisi shaf yang depan. Fadol, silakan. Ya. Monggo. Padahal seharusnya kita yang berlomba ya Pak ya. Kita yang berlomba. Ya. Kita yang berlomba, harusnya kita yang pertama menempati shaf tersebut. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan doanya malaikat. Karena apa? Karena shaf yang terbaik laki-laki adalah shaf yang paling depan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya ya bagi bapak-bapak untuk semangat sholat berjamaah. Ya. Untuk semangat sholat berjamaah. Meskipun ada perbedaan hukum, ya, para ulama fikih berbeda hukum, berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Mengenai hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwasannya sholat jamaah itu sampai pada titik fardu ain. Ada yang mengatakan sampai titik fardu kifayah atau sampai fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita ingin meraih kebaikan yang paling banyak, mari kita sholat berjamaah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasannya keutamaan sholat berjamaah di masjid dengan sholat yang bersendirian di rumahnya berapa derajat Pak bandingannya? 1:25. Sebagian hadis mengatakan 27. Maka ini tidak sebanding sama sekali, ya, tidak sebanding sama sekali antara seseorang yang sholat di rumah hanya mendapatkan satu derajat pahala, sedangkan di masjid 25, ada yang mengatakan 27, mengatakan 27. Maka ini tidak sebanding. Oleh karenanya, bagi orang yang cerdas pun, ya, atau mungkin bagi orang yang tidak bisa hitung-hitungan matematika pun bisa membedakan, ya, bisa membedakan mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian orang-orang soleh zaman dahulu, seperti Sa'id bin Musayyib misalnya, beliau pernah mengatakan bahwasannya selama 40 tahun aku belum pernah melihat punggung orang ketika aku sholat berjamaah. Maknanya apa Pak? Maknanya beliau selalu berada di shaf pertama. 40 tahun, bayangkan. 40 tahun. Kita 4 hari saja sudah gempor. 4 hari saja sudah perjuangannya, Masya Allah Ustaz ya. Perjuangannya Masya Allah, benar-benar harus diperjuangkan. Beliau 40 tahun. Ya, 40 tahun beliau bisa salat tanpa melihat punggung-punggung orang di belakang. Masya Allah. Siapa 40 tahun? Berat Ustaz. Ya, setidaknya kita berusaha. Setidaknya kita berusaha. Mari berusaha, Pak. Mari berusaha. Shaf yang pertama harus kita yang isi. Shaf yang pertama harus kita yang mengisi, ya, karena banyak keutamaan shaf yang pertama. Kemudian di antara orang yang mendapatkan doanya malaikat, di antara orang yang mendapatkan doanya malaikat ialah orang yang menyambung shaf dan mengisi kekosongannya. Orang yang menyambung shaf dan mengisi kekosongannya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufufa." Sungguh Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan, selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf yang kosong. Insyaallah. Ya. Jadi kalau ada shaf kosong jangan dibiarkan, Pak. Ya, jangan dibiarkan, diisi. Biasanya yang pojok-pojok ya Pak ya. Biasanya yang pojok-pojok. Sebagian dari kita beranggapan, wah ini sudah tidak muat ini Ustaz. Ini tidak muat. Padahal ya kalau kita coba masih muat. Ya, kalau kita coba masih muat ternyata ya. Masih bisa kita untuk sholat di situ dengan keadaan nyaman. Dalam keadaan nyaman. Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi beliau berkata, hadis-hadis tersebut adalah dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya meluruskan shaf dalam salat. Dan hal tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan salat, yaitu dengan tidak ada yang lebih belakang atau lebih depan dari mata kaki, dirapatkan dengan mata kaki kalau bisa. Tetapi sayangnya tuntunan ini ditinggalkan di zaman sekarang.
Dan jika sunnah ini dilakukan, jika tuntunan ini dilakukan, maka banyak orang yang akan lari darinya bagaikan seekor keledai liar, kata beliau. Kemudian beliau tutup perkataannya dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menganggap bahwasannya sunnah yang ditinggalkan ini adalah musibah. Adalah musibah. Karena ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, meskipun ada perbedaan pendapat para ulama lagi mengenai ya menyentuhkan kaki dengan kaki, ya, agar saf lurus rapat. Sebagian para ulama mengatakan wajib, sebagian para ulama mengatakan hanya sunnah, ya, hanya sunnah. Ya. Namun kalau kita ingin mendapatkan keutamaan lebih, maka hendaknya kita melaksanakan tuntunan ini, melaksanakan sunnah ini, ya, agar sunnah ini tetap lestari, agar tuntunan ini tetap lestari, tetap ada sampai nanti, ya, dan tidak ditinggalkan. Karena ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan, melainkan di situ pasti banyak tersebarnya sesuatu perkara yang baru dalam agama. Ya, kalau sunnah mati pasti akan muncul, ya, pasti akan bertebaran, ya, amalan-amalan yang baru dalam agama, dan hal tersebut ya, sangat digandrungi, ya, sangat banyak dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya mari kita merapatkan sop kita, ya, merapatkan sop kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara orang yang mendapatkan doanya malaikat ialah malaikat mendoakan orang yang duduk untuk menunggu waktu sholat. Ya. Malaikat mendoakan orang yang duduk untuk menunggu waktu sholat. Diriwayatkan dari Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahadukum ma qa'ada yantaziru shalah fi salatin ma lam yuhdits tad'u lahu al-malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, menunggu waktu salat ini maksudnya ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa ketika kita datang ke masjid sebelum iqamah. Bisa juga ya, bisa juga menunggu di antara dua waktu salat. Misalnya maghrib dan isya. Daripada di kos bingung mau ngapain, atau daripada di rumah bingung mau ngapain, makanan tidak ada, ya. Kemudian misalnya istri ngomel-ngomel mulu, misalnya, ya udahlah di masjid saja, gitu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan doanya malaikat. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah dia. Tapi ini bukan berarti wah ustadznya ini mendiskreditkan ibu-ibu, enggak ya, Bapak ya. Karena pembicaraan kita dengan pasangan itu merupakan sedekah, ya. Pembicaraan kita dengan pasangan merupakan sedekah. Kemudian di antara orang yang mendapatkan doanya malaikat ialah orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, "Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan falyuqilla 'abdun min dzalika aw liyukthir." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 kali salawat. Maka terserah Anda
sedikitkan atau diperbanyak, dipersilahkan ya. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu di antara keutamaan salawat. Keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita bersalawat ketika hanya datang pengajian. Hanya datang pengajian saja, baru kita ingat dengan salawat. Kalau enggak pernah, Ustaz. Enggak pernah. Nah, ini yang salah ya, jamaah sekaliannya, ini yang salah ya. Dan perlu jamaah sekalian ketahui bahwasannya ya, lafaz salawat itu banyak. Lafaz salawat itu banyak. Ada yang paling rendah, ada yang paling pendek maksudnya ya. Ada yang paling pendek, ada yang panjang. Ya. Nah, ini termasuk semua kategori salawat ya. Ya, misalnya ya, salawat yang pendek, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang panjang, doa tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu juga salawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah. Itu terserah kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan semakin banyak doa dari malaikat, maka hendaknya kita perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaahnya 70 kali salawat. 70 kali salawat. Sehari semalam misalnya kita 100 kali salawat saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berapa? Ya, sudah berapa? 70 kali 100 sudah 7.000. Allah dan para malaikatnya berjalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ketika seorang hamba berada di setiap pagi harinya, akan ada dua malaikat yang turun sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang-orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang masih pelit dalam hal nafkah kepada keluarga kita, ingatlah hadis ini. Ya, ingatlah hadis ini. Ya. Bahwasannya akan ada doa buruk malaikat bagi orang-orang yang tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Karena sebagian suami itu pelit, Pak. Sebagian suami itu pelit. Punya harta banyak, harta yang berlimpah, dia hanya memberikan nafkah kepada keluarganya itu sangat sedikit. Bahkan sebagian orang yang melihat keluarganya merasa iki wong sugih tenanan kok ora. Ini beneran orang kaya ini. Ya, kok anaknya dekil, ya. Bajunya apa bahasanya? Bajunya kendor, kendor apa bahasanya Pak? Kalau orang Jawa ya. Ya bajunya sudah nggak layak lah sebenarnya ya. Bajunya sudah nggak layak. Ya. Ini banyak ya, bukan sedikit ya. Saya mendapati banyak cerita tentang hal ini ya. Betapa banyak ya, betapa banyak suami-suami yang pelit untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, padahal hartanya banyak. Ya. Dan kita tahu ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa buruk malaikat, ya, itu pasti akan terkena kepada orang yang didoakan. Ya. Begitu juga doa baiknya pasti akan terkena kepada orang yang melakukan kebaikan. Ya. Oleh karenanya, ya, dapatkanlah doa baik malaikat. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang-orang yang rajin memberikan nafkah kepada keluarganya.
Dan jangan sampai kita terkena doa buruk malaikat. Ya Allah, berikanlah kehancuran. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang enggan memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan besaran nafkah ya disesuaikan dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Disesuaikan, harus disesuaikan, ya. Jangan terlalu boros dan jangan terlalu pelit. Hendaknya proporsional. Hendaknya proporsional. Sebagian dari kita ada yang sangat pelit, sebagian dari kita ada yang sangat boros, ya. Ada yang sangat boros. Jadi pokoknya kamu tak pegangi kartu kredit, terserah kamu mau belanja berapapun terserah. Ya. Nah ini juga yang salah, ya. Ini juga yang salah. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Meskipun sebagian dari kita jemaah mengatakan, loh ini kan harta saya Ustaz, terserah dong saya mau apakan saja terserah. Ya, terserah saya mau apakan saja. Ya, hendaknya kita mengingat sebuah hadis yang pernah kita bahas dahulu, bahwasannya la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah kaki seorang anak Adam nanti di hari kiamat kecuali setelah ia ditanyakan tentang 4 perkara. Dan salah satu perkaranya tentang harta. Tentang harta, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana harta tersebut didapatkan? Dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram? Dan kemana dia infakkan? Kemana dibelanjakan? Ya. Jangan kita kira, oh saya mau belanja sesuai dengan keinginan saya. Saya mau menghabiskan ratusan juta, kayak terserah saya. Enggak begitu konsepnya. Ya mas kalian rahimani wa rahimakumullah, konsepnya enggak begitu. Konsep dalam Islam tidak begitu. Karena apa? Karena ketika kita membeli barang, kita harus siap ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini belanja barang ini untuk apa? Belanja barang ini untuk apa? Kita harus siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk berbangga-bangga di depan orang-orang, hanya untuk kita bisa sombong di depan orang. Kita beli HP misalnya, kita beli motor, kita beli mobil, kita beli rumah. Untuk apa itu kita beli, ya? Untuk apa kita beli? Sebelumnya Allah bertanya, dari mana uang yang kita dapatkan? Kemudian Allah akan bertanya, untuk apa? Uang yang kamu punya, kamu belanjakan itu untuk apa? Maka siap-siaplah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terhadap harta-harta kita ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dalam memanfaatkan harta. Berhati-hatilah dalam memanfaatkan harta. Jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu boros. Artinya proporsional. Ketika kita memberikan uang kepada istri kita, memberikan uang kepada istri kita, hendaknya kita tanya dulu, ini kira-kira uang ini mau kamu belanjakan seperti apa? Kamu belanjakan seperti apa? Oh, saya mau belanjakan baju, Pak. Saya mau belanjakan baju, ya. Saya mau belanjakan baju. Saya mau belanjakan tas. Padahal bajunya sudah luar biasa banyak di lemari. Padahal tasnya sudah banyak. Di pajangan itu sudah banyak sekali, ya. Sudah banyak sekali. Maka yang demikian ini hendaknya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Hendaknya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Kita harus mengingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang mereka memiliki harta yang sangat banyak, tapi demi Islam mereka meninggalkannya. Ya. Tapi demi Islam mereka meninggalkannya. Contohnya siapa Ustaz? Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu saudagar di Makkah dahulu. Sangat kaya sekali Abu Bakar itu jamaah. Ya. Tapi karena Islam, tapi karena dia ingin hijrah bersama sang kekasih sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan seluruh hartanya di Mekah. Ya. Dia tinggalkan seluruh hartanya di Mekah. Ya. Oleh karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat hal ini. Ya. Kita harus ingat hal ini. Bahwasannya dari harta kita tersebut akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana didapatkan, untuk apa diinfakkan, untuk apa dibelanjakan. Dan kita harus siap, ya. Kita harus
siap menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang yang mendapatkan doa malaikat, ya, di antara orang yang mendapatkan doa malaikat ialah orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur. Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam At-Tabrani beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sungguh Allah dan para malaikatnya akan berdoa, akan bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Orang-orang yang makan sahur. Dan lagi-lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini, tuntunan ini banyak sekali ditinggalkan, apalagi oleh para pemuda, ya, apalagi oleh para pemuda. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu biasanya enggak, karena ya bapak-bapak, ibu-ibu itu biasanya mereka yang menyiapkan sahur. Ya. Adapun pemuda, ya, sebagian pemuda sahurnya jam 2, ya. Sebagian pemuda sahurnya jam 2 biar tidurnya bisa lebih lama. Maka hal ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan karena yang dimaksud makan sahur itu justru yang mendekati ini, ya, yang mendekati subuh, mendekati azan subuh. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka jangan sepelekan makan sahur, ya. Jangan sepelekan makan sahur. Meskipun ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya air saja, meskipun hanya air saja. Yang penting makan sahur. Kalau ada kurma, air sama kurma. Ya. Kalau ada sambal goreng kentang, ya sama sambal goreng kentang, ya. Ya, intinya makan sahur, Pak, ya. Intinya makan sahur. Kalau puasa, ya, kalau puasa. Jangan nggak puasa tapi makan sahur. Nah, ini yang salah, ya. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita nanti, ya, bulan Ramadan, berapa bulan lagi, Pak? 2 bulan lagi, ya, insyaallah, ya. Ya, 2 bulan lagi insyaallah kita akan kedatangan sebuah tamu istimewa, tamu agung, yakni bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan. Bulan yang kata para ulama, ini adalah perlombaannya orang-orang soleh, katanya, ya. Perlombaannya orang-orang soleh. Sebagian para ulama mereka menutup majelis-majelis ilmu mereka di bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban, kalau sudah masuk 1 Sya'ban, dia tutup semua majelisnya. Yang semulanya penuh dari bulan apa berarti, ya? Ramadan Syawal berarti. Dari Syawal sampai Rajab penuh. Di bulan Sya'ban masuk 1 Sya'ban tutup majelisnya. Karena apa? Karena mau berlatih membaca Al-Quran, Pak. Karena mau berlatih membaca Al-Quran. Oleh karena itu jangan kita heran, ada ulama-ulama yang menyelesaikan khataman Al-Quran, kalau bahasa kita, ya, khataman Al-Quran sehari 2 kali, Pak. Sehari 2 kali. Ada yang pernah? Ya, saya seumur hidup baru 2 kali, Ustaz. Ya. Sebagian dari kita seperti itu, ya, Pak. Ya. Ini ada ulama, ya, seperti Imam Syafi'i, ya. Beliau kalau sudah masuk Ramadan itu sehari 2 kali, ya, khatam Qurannya sehari 2 kali. Bayangkan, Pak, sehari 2 kali. Insyaallah, ya. Berarti sebulan 60 kali beliau khatam Al-Quran, ya. Karena, ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kedatangan bulan yang istimewa, kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita mempersiapkan diri. Ramadan tahun ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, maka jadikanlah Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang paling indah dalam hidup kita, Pak, Bu. Ya. Kita atur kembali waktu-waktu kita. Jangan sibuk perkara dunia terus. Jangan sibuk perkara berita terus. Jangan sibuk perkara HP terus. Jangan, ya. Tinggalkan kalau bisa, ya. Kita fokus.
Boleh buka HP boleh, bukan terus nggak boleh buka HP sebulan penuh, bukan. Tapi boleh buka HP, tapi jangan dijadikan prioritas. Jangan dijadikan prioritas. Prioritas kita adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah eh, di antara wasiat dari orang-orang soleh zaman zaman dahulu, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita mempersiapkan diri ketika kita menyambut bulan Ramadan. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu diantara orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat, ya. Kurang lebih kami tadi menyebutkan ada 7, ya. Ada 7 orang yang mendapatkan doa para malaikat. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi semuanya, Bapak Ibu, ya, maka minimal, ya, kita jadi orang tiga ini aja, ya, 3 orang aja, ya, atau tiga poin aja, ya, ada dalam diri kita, ya, maka kita akan mendapatkan doa dari malaikat, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, yang terakhir jemaah sekalian, ya, yang terakhir saya mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan bagi jemaah sekalian, ya, mari di bulan Rajab ini, ya, bulan Rajab, ya Pak, ya, sekarang benar Pak, bulan Rajab, ya. Ya. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Adalah salah satu bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4. Ada 4. 3 berurutan, 1 yang terpisah. Ya. 3 berurutan, 1 yang terpisah. Nah, yang terpisah ini Rajab, Pak. Ya, Bu, Pak, ini yang terpisah ini Rajab. Dan dia adalah bulan haram. Dan bulan haram ini hendaknya kita jaga kehormatan bulan haram ini, ya. Jangan kita kotori dengan maksiat yang kita lakukan, dan mari kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, yang insyaallah pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mari kita kurangi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kurangi dosa-dosa kita kurangi kesalahan-kesalahan kita, dan hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.